arisannya enggak judi. Tapi kalau di situ ada unsur untung rugi, kemudian ada lelangnya sehingga yang menang itu yang mengeluarkan uang banyak, maka jatuhlah itu ke dalam judi. Nih. Yuk, kumpulkan uang 1000, tebak ini apa? Apa? Ini kacamata, ini baju, ini apa namanya, gunting, ini adalah potongan kuku. Pokoknya yang benar yang ngambil uang itu. Tebak. Oh iya, kunci. Kemudian yang ngambil itu yang benar tebakannya, itu judi. Yang namanya apa, Allah menurunkan cobaan kepada kita kan tidak harus nunggu bulan Saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin salihah linailis sa'adah wassalamah wassihah wal afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadal bilad Indonesia min biladil hurriyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada bulan ini ada dua momen yang kita peringati. Pertama, memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, kemerdekaan yang ke-81, sekaligus momen lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Di bulan ini jatuh pada tanggal 25 Agustus. Semoga kita termasuk orang-orang yang merdeka seutuhnya. Karena hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ladang jihad
kita bukan tujuan yang sesungguhnya. Makanya Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 9 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, jihad itu berjuang di jalan kami, sesungguhnya kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan menuju surga. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebelum kita lanjutkan, ini ada mau pada 17-an hari ini. Oh, ya. Kemarin saya ngisi pengajian di masjid minggu kemarin, di situ di Watugong. Ustaz, kalau bisa jam 6 untuk hari ini selesai, karena mau 17-an. Makanya saya ingat itu, tak tanya, ini ibu-ibu ada kontrak ngajinya kok enggak? Jangan-jangan sudah pakai pakaian merah putih. Jadi nanti selesai ngaji langsung buka rukuhnya wes buat training putih dan kaos merah. Saya jawab, oh iya nggak apa-apa, tapi sesungguhnya kita itu 17-an tidak setahun sekali. Kita itu 17-an setiap hari. Setuju nggak Bu? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, terus maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tambah subuh 2 rakaat. Berapa tuh? 17-an tiap hari. Kecuali yang nggak sholat subuh berarti 15-an. Iya kan? Jadi kalau kayak 17-an, ya biasa aja gitu, ada tiap hari. Sebelum kita lanjutkan, mengingatkan saja ya, kalau itu Indonesia ini tidak lepas dari hal-hal yang mistis. Mistis itu bahasa Indonesia apa bahasa apa saya kurang paham. Apa bahasa Inggris ya. Bahasa Arabnya ya ghaib. Ghaib itu gak bisa dicerna oleh indera kita, tapi kita harus meyakininya. Jadi dengan hal-hal yang mistis kita boleh, tapi hal mistis yang disebutkan oleh Al-Quran dan kita mempercayainya. Contohnya adanya malaikat. Percaya nggak Bu Ibu? Percaya, kan mistis itu. Ya cuma bahasanya seperti kalau mistis itu klenik. Enggak, mistis itu hal-hal yang gaib. Kita percaya adanya setan, adanya iblis, adanya jin yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba. Itu hal yang mistis. Tanggal 15 Agustus 45, Pak Karno itu diculik oleh anak-anak muda. Sejarahnya gitu. Secara tepatnya saya kurang paham, cuma pernah baca saja sejarah. Beliau itu dipaksa untuk segera memproklamasikan Indonesia sejak tanggal 15 sampai Pak Karno belum presiden saat itu. Pak Karno diculik oleh anak-anak muda. Salah satunya namanya kalau tidak salah Soekarni. Ya, bukan Soekarno tapi Soekarni. Yang diculik Soekarno, yang menculik Soekarni. Anak muda. Itu Pak Karno itu diculik, direngas dengklok, ya, diasingkan oleh anak muda karena saat itu kan penjajah udah kalang kabut. Jepang itu menyerah kepada sekutu itu. Nah kemudian dipaksa Pak Karno itu segera diproklamasikan
Kalau enggak hari ini tanggal 15, besok enggak apa-apa, tanggal 16. Jawabannya Pak Karno ya, kata beliau, saya itu termasuk orang yang percaya kepada mistis. Nah, itu. Lah kenapa? Enggak sekarang, enggak besok. Besoknya lagi tanggal 17. Karena apa? Karena besok hari Jumat. Saya itu percaya kalau hari Jumat itu hari yang keberuntungan. Bahasanya Pak Karno kan tidak terlalu agamis juga. Kalau bagi orang Islam sudah jelas Sayyidul Ayyam. Hari yang mulia dalam seminggu itu hari Jumat. Makanya sedekah Jumat pahalanya lebih utama daripada sedekah di luar hari Jumat. Itu dalam Islam yang pernah kita kaji kemarin itu, mengenal hari mulia, bulan mulia, terus apa lagi? Saat-saat mulia, tapi enggak ada tuh hari hina, hari nahas. Kemarin ada di bulan Safar. Saya ya kalau panjenengan ada yang meyakininya, ya silakan saja. Karena hadisnya juga tidak sahih itu tentang turunnya bala di bulan Safar gitu. Ya silakan saja gitu. Yang namanya apa, Allah menurunkan cobaan kepada kita kan tidak harus nunggu bulan Safar. Itu yang saya baca keterangannya hanya dari orang-orang kasyaf, orang-orang yang menurut keyakinan beberapa orang ulama itu, keterangan dari orang-orang yang dianggap sebagai waliullah, tapi tidak sampai kepada hadis sahih. Kalau di bulan Safar ada hari diturunkan bala. Saya lebih meyakini bahwa hari mulia ada, saat mulia ada, waktu mulia ada, bulan mulia ada. Tapi kalau hari bulan nahas sampai geblage mbae gitu, itu ya panjenengan mau mempercaya hal yang mistis seperti itu silahkan. Tapi betul-betul terjadi, iya, karena kita kemudian meyakininya. Dan ada hadisnya, wallahu inda dzanni abdi bi, kalau keyakinanmu itu ya aku turuti gitu. Allah itu mengikuti apa yang kita yakini loh, hati-hati. Kalau kita meyakini sesuatu yang salah, jangan-jangan kemudian Allah mengiyakan sesuatu yang salah itu. Hadisnya sahih. Wallahu inda dzanni abdi bi, kalau kamu kemudian berpikir buruk ya Allah mengiyakan, kemudian ya silakan, itu pilihan pikiranmu kok. Ya sudah. Makanya enggak usah berpikir yang buruk-buruk, berpikir baik-baik aja. Belajar dalam segala hal. Berpikir baik, berpikir positif terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita. Gitu. Enggak usah meyakini yang buruk-buruk lah. Enggak usah. Nah gitu. Tapi kalau panjenengan masih menggunakan gitu ya monggo-monggo saja, berarti keimanan kita itu masih harus diasah. Termasuk ini cerita ini. Kata Pak Karno, saya termasuk orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang mistis. Makanya saya nggak mau sekarang merdeka. Pokoknya besok tuh tanggal 17. Kenapa? Karena besok hari Jumat. Terus tanggalnya pas 17, kita itu diwajibkan 17 rakaat setiap hari. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, qadarullah, ada yang kebetulan di dunia ini. Qadarullah itu juga bulan Ramadan. Coba buka sejarahnya. 17 Agustus tahun 45 itu tepat hari Jumat manis. Hari Jumat legi. Buka-buka ceritanya itu. Jadi hari yang mulia sudah Jumatnya, nek cara wong Jawa Jumat manis tanggal 17, dan itu bulan Ramadan. Sangat kental kaitannya dengan kemuliaan. Di hari itu, di bulan itu, dan hitungan 17 mengingatkan kepada kita akan bahwa kemerdekaan itu harus kembali kepada Allah. Gitu, Pak. Bukan kemudian mengisi kemerdekaan
lombane makan kerupuk, kowe ora tau mangan kerupuk lho. Bar pengajian ini makan kerupuk. Coba apalah yang lebih bermanfaat. Bukan tidak boleh loh ya. Boleh-boleh saja nggak rame-rame lah gitu. Coba ada lomba-lomba apa yang bermanfaat. Ini yang lagi rame nih. Ya, perlu juga saya sampaikan. Karena saya sampaikan ke beberapa mungkin karena hanya membaca di media sosial kurang keterangannya dari para ustadz, sehingga perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa MUI dengan lomba-lomba yang kalau lomba itu ada hadiahnya dan hadiahnya itu diambilkan dari uang iuran warga, patungan, maka menurut MUI itu hukumnya haram. Ya benar, yang namanya judi itu kalau di situ ada untung rugi. Itu namanya judi apapun. Yuk kumpulkan uang 1.000. Tebak ini apa? Apa? Ini kacamata. Ini baju. Ini apa namanya? Gunting. Ini adalah potongan kuku. Pokoknya yang benar yang ngambil uang itu. Tebak. Oh iya, kunci. Kemudian yang ngambil itu yang benar tebakannya. Itu judi. Karena apa? Ada taruhan, ada bahasa kita taruhan. Ada unsur untung rugi. Yang salah tebakannya kan dia rugi. Tapi beda kalau saya, ayo tebak. Kalau yang bisa menebak, tak kasih uang 10.000, uangnya dari saya. Kan panjenengan yang menang. Yo untung, tapi yang kalah juga yang tidak menang, bukan yang kalah. Nggak ada yang kalah kan? Nah, kalau ada unsur menang kalah itu judi. Tapi kalau ada unsur yang beruntung dan ada yang tidak beruntung, maka itu tidak judi. Bisa dipahami nggak nih? Bedanya mana judi mana tidak? Karena kadang-kadang judi itu dibungkus dengan istilah yang ben ora haram jenenge ora judi. Apa? Arisan apa biyen iki? Arisan apa ya? Jadi arisan yang kalau pengen narik nih arisan lelang. Pernah dengar nggak? Nah, mohon maaf kalau ada yang pernah ikut. Arisannya nggak judi, tapi kalau di situ ada unsur untung rugi, kemudian ada lelangnya sehingga yang menang itu yang mengeluarkan uang banyak, maka jatuhlah itu ke dalam judi. Sama Agustusan itu. Ketika ada iurannya itu sama yang menang itu kemudian walaupun mungkin ada yang merasa tidak ini itu sama aja sama. Nah terus biar tidak jadi judi gimana? Bukan lombanya loh yang tidak boleh. Dan bukan hadiahnya, cuma skema hadiahnya yang kemudian menyebabkan itu jatuh ke dalam untung rugi. Supaya tidak jatuh ke dalam judi, lombanya tetap, hadiahnya tetap, tapi skemanya ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Caranya gimana? Cari sponsor. Cari sponsor. Nah, kita mengadakan 17-an nih, terus kemudian 17-an itu dari pihak ketiga. Itu pertama skemanya, caranya. Kemudian emang nggak boleh mengumpulkan uang. Nah boleh mengumpulkan uang, tetapi uang itu digunakan bukan untuk hadiah. Digunakan misal ini untuk operasional panitia, untuk beli kerupuknya dan lain sebagainya. Hadiahnya carikan dari yang lain, dari donatur. Dari donatur, bukan iuran. Kalau iuran kan sudah ditentukan nih. 50.000, iya enggak? Nah, tapi kalau istilahnya donatur itu kan seikhlasnya. Walaupun kemudian ini penting ini perlu saya jelaskan. Walaupun itu menjadi hadiah, tetapi kalau donatur seikhlasnya dan itu dikatakan nanti untuk menjadi hadiah, maka itu bukan judi. Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Tapi kalau kemudian 50.000 kemudian jadi hadiah, nah itu ada unsur judi seolah-olah saya masang nih 50.000 nanti. Nah,
Kemudian istilah kupon ini juga jadi masalah. Karena semakin banyak kupon kan semakin banyak peluang untuk menang. Sehingga banyak-banyakan kupon untuk supaya menang door prize. Memang kalau kita bicara fikih itu jelimet, Pak. Beda dengan ngaji kayak gini, ngaji hikam gitu. Harus ada pemahaman kalau hitung matematika gitu. Kalau ada hitungan semacam kupon ditentukan nominalnya jadi udah. Makanya kalau ingin selamat donatur, sehingga hadiah itu adalah dari donatur. Kalau udah istilah donatur itu ada yang mengeluarkan cuma 10.000, ada yang 100.000 gitu. Sehingga yang menang juga ya alhamdulillah wong rezekine dene. Aku wis dadi donatur. Bukan apa ya namanya? Untung rugi di situ bukan. Sehingga kita ikutan pun bukan untuk mencari hadiah. Kembalikan lagi saudara-saudara sekalian. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan sesuatu yang mistis, pilihan tanggalnya itu sudah digagas oleh para pendahulu kita, termasuk para ulama. Makanya kenapa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ayo kita kembalikan mengisi kemerdekaan ini dengan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, kemerdekaan negara. Kemudian kita kaitkan dengan kajian kita bahwa sesungguhnya hidup ini juga dalam rangka kita memerdekakan diri. Selama kita hidup di dunia, maka selama itu pula kita dijajah. Selama itu pula hidup di dunia ini dalam rangka berjuang. Berjuang terus. Karena apa? Karena dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini jalan, Pak. Bukan tujuan. Dunia ini jalan. Kita juga berjalan. Tahu-tahu sudah umur sekian. Tahu-tahu udah punya anak. Tahu-tahu udah punya cucu. Tahu-tahu udah ubanan. Berarti hidup ini berjalan. Yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah bisa diberhentikan. Jalan terus. Dan perlu dipahami sekali lagi, dunia ini bukan tujuan. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka hidupnya akan semakin galau, cemas, resah, gelisah. Itu pasti. Kata Nabi, tafarraghu min humumid dunya. Kajiannya kayaknya sudah pernah dulu itu. Belajar mengosongkan tujuan-tujuan dunia. Karena barang siapa yang di dalam hatinya hanya ada tujuan dunia, pengen bangun omah sing kaya tanggane 15 lantai, pengen punya mobil sing kaya koncone Innova Ribbon, iku saja yang ada di kepala. Pengen seperti temannya yang punya pangkat jabatan, itu saja. Maka Allah akan menjadikan hatinya rupak. Nah, coba kita mulai pelan-pelan dikosongkan. Apalagi usia kita sudah tidak muda, Pak. Kosongkan keinginan-keinginan dunia. Bukan tidak boleh memiliki dunia, tapi keluarkan dunia dari pikiran dan hati kita. Supaya kita tidak terjajah dalam hidup ini. Dalam hidup ini ada penjajah. Siapa? Pertama, penjajah dalam hidup ini adalah musuh utama manusia yang namanya syaitan. Kembali lagi kepada hal yang gaib. Setan itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata.
Atau di dalam ayat yang lain dikatakan la uwiyannahum ajma'in. Ini janjinya setan kepada Allah. Bima aghwaytani la uzayyinannahu fid dunya wa la uwiyannahum ajma'in. Lengkapnya seperti itu. Ya Allah, dengan sebab manusia telah membuatku sesat, maka akan aku hiasi dunia ini agar dia tertarik seolah-olah hidup ini selamanya. Wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh akan aku sesatkan mereka semuanya. Bahasa Quran itu semuanya, kalau bisa semuanya, biar tersesat, tidak bisa kembali lagi ke surga. Makanya hidup ini dalam rangka memerdekakan diri kita agar kita terbebas dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu Qurannya. Perjuangan kita itu setiap hari, perjuangan kita. Dan setan itu canggih, Pak. Masuk ke dalam tubuh kita itu menggoda. Godaannya yang sampai dari yang terbesar sampai yang terhalus. Nek ngaji ini dikipas-kipasi ben ngantuk. Coba bayangkan ya. Kita kan nggak bisa melihat setan, tetapi kita bisa merasakan setan itu ada. Quran mengatakan mubin, jelas. Jelas gimana nggak kelihatan, tapi Quran mengatakan mubin, jelas. Coba, saya pernah mengibaratkan gini, Bu. Terutama bagi yang suka bola. Bagi yang suka bola. Kalau di media sosial nih ada pengumuman final Piala Dunia nanti akan berlangsung hari Selasa tanggal 25 Agustus pukul 05.00. Apa tanggapan bapak-bapak yang suka bola? Saya yakin sebagian besar yang suka bola akan mengatakan pas. Ya, Pak. Kenapa? Karena biasanya jam 2 malam. Finalnya jam 3 malam. Ini kok jam 5. Pas. Lah pas saya apa? Pas bar subuhan. Bar subuhan iki pasti. Tapi kalau diumumkan besok ngaji minggu keempat bar subuhan ya. Halo, wayah ngantuk. Ya, pasti beda itu. Itu buktinya bahwa setan itu ada. Nah, urusan-urusan yang bukan ibadah dan urusan kesenangan-kesenangan nafsu diusahakan, diupayakan. Jangankan jam 5, jam 3 kilo siap-siap. Bar isya tidur sih. Siap-siap. Lupa kok biasanya tidurnya bengi kok iki tidur gasik. Oh, nanti malam, Bu. Ojo lali lho, aku wis pasangan alarm. Pokoke piye carane jam 1 wis tangi. Ya tak tidur gasik. Nah iso sampean kan cok ngelilar-ngelilir aku digugah ya. Awas lho nek ora digugah lho, ngancem lho. Tapi pernahkah kita ingin ketemu dengan Allah, kepengen tahajud yang khusyuk, tidurnya gasik? Pengen tahajudnya, tapi nggak pernah tidur gasik. Jauh dari usaha seperti itu. Padahal saya kemarin baru mengikuti pengajian tentang tidur yang syar'i. Ternyata Rasulullah itu nggak pernah begadang, Pak. Istilah begadang yang melek setelah isya, yang tidurnya nanti malam, nggak pernah Rasulullah. Kecuali kalau ada acara gitu, paling beliau dulu kan nggak ada jam ya, susahnya. Jadi ya acara gitu, tapi sampai jam 10 lah. Nggak ada tuh Rasulullah hadisnya beliau itu melek malam, nggak ada. Melek malamnya Rasulullah itu begadangnya Nabi yang diceritakan sampai sholatnya kakinya itu bengkak. Beliau itu karena tidur gasik. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu perkiraannya kalau dikonversi masa sekarang, Rasulullah itu setelah isya tidur
Setelah Isya tidur betul, kemudian bangun setelah kira-kira 5 jam. Berarti sekitar jam 1, jam 2 itu bangun. Nah disitulah melek malamnya. Yang syar'i itu kayak gitu. Kalau panjenengan bisa ngamalkan itu, insya Allah badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya bersih. Ya mungkin kita nggak bisa seperti Rasulullah, ya agak mundurlah bangunnya jam 3, setengah 4. Itu yang kita lakukan, insya Allah kehidupannya lancar, dilancarkan oleh Allah. Jenengan percaya atau tidak, hati yang dibawa untuk melek malam yang syar'iyah kayak tadi, bukan untuk melek malam begadang loh ya. Yang syar'iyah tidur dulu, kemudian bangun tahajud. Kalau terlalu gasik, ini saran saya ya, kalau terlalu gasik bangunnya jam 1 bangun, kemudian sholat tahajud tapi tidur lagi. Tidak usah lama-lama, setengah jam, 1 jam tidur lagi, nanti bangun subuh. Insya Allah. Kita kadang-kadang ingin masalahnya selesai, ingin hidup ini sesuai dengan yang diinginkan, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Padahal yang ngatur hidup ini kan Allah. Iya enggak? Saya ulangi, kita ini kadang-kadang menginginkan Allah melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, mengabulkan doa sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, berkebalikan. Itu persoalannya. Dalam segala hal hidup ini, coba kalau makan Allah inginnya gimana, itu kan udah banyak ngaji kita ini. Makan jangan sampai kenyang, karena kalau sudah kenyang bahaya untuk kesehatan, sholat ya tidak bisa khusyuk kan. Itu makan dan lain sebagainya, termasuk tidur jangan begadang. Itu syariat sekali tuh. Jangan begadang, kesehatan udah pasti. Bahkan saya baca sebuah tulisan, kasta tertinggi kesehatan itu bukan olahraga. Ini ilmu kesehatan ya. Kasta tertinggi kesehatan itu tidur. Kita baca itu tentang kesehatan. Karena dalam tidur seluruh tubuh kita oleh Allah ini di-recycle. Liver dia bekerja, dibersihkan. Kalau istilah mobilnya itu diservis. Jantung istirahat, pikiran, sel-sel kita istirahat. Ada yang kemudian racun dia. Itu menurut ilmu kesehatan. Kasta tertinggi itu tidur. Setelah itu baru olahraga. Itu salah kalau olahraga dulu. Tidur dulu, rajin olahraga tapi tidurnya ngawur, gak sehat. Ternyata agama juga begitu mengatakan. Coba baca ayat Al-Quran itu. Walailu apa? Lupa saya surat apa. Pokoknya malam itu ya untuk istirahat. Wan nahar ma'asya. Kalau siang untuk bekerja. Coba amalkan ini. Kalau ingin perbaikan diri kita, kesehatan kita, pikiran kita, hati kita, biasakan bangun malam. Sesuai dengan selera panjenengan, tapi bukan begadang. Selera maksudnya ini selera yang sesuai dengan syariat. Tidur setelah Isya, mau bangun jam berapa silahkan. Bangun jam 1 sholat, tidur lagi. Atau seperti yang saya katakan, tidur sampai jam 3, jam 3 bangun. Setelah itu jangan tidur lagi, karena sudah mepet subuh. Nah, dikasih tahu, Bu, maaf para suaminya ya yang begadang-begadang. Kasihan. Sudah ngerokok banter, terus begadang. Wah, Masya Allah. Penyakit yang umum di masa sekarang itu ya, selain gula, jantung, ini yang baru-baru meninggal teman saya, baru usia 50-an, 55 gitu. Beliau seorang tokoh, kena asam lambung. Ketika ditanya istrinya, Bapak itu kalau tidur jam 3 malam, wah, kalau tiap hari rusak tubuh kita. Nah, setan suka sekali itu, walaupun itu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita lanjutkan. Pertama, musuh kita setan. Lakum aduwwum mubin, yang harus kita kalahkan. Dia nggak kelihatan, Ustaz.
Nggak imbang dong. Kita kelihatan sama dia nggak kelihatan. Oh imbang. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Kita nggak bisa fighter langsung melawan setan, nggak bisa. Dia lebih spesialis. Jadi orang kalau digoda untuk tidak sholat jamaah nggak mempan, dia tetap bisa mengalahkannya. Wajib sholat jamaah. Nanti didatangkan setan yang spesialis, seneng pamer, gitu, seneng cerita, nggak mempan. Nanti didatangkan setan yang bicaranya seneng selfie. Semakin mengupgrade keimanan, setannya semakin tinggi. Spesialis setan itu, canggih. Tetapi Allah yang maha baik, kita juga tidak diperintah melawan setan dengan face to face. Kata Allah, cukup dekatkan dirimu kepadaku, berlindung kepadaku, nanti akan aku kendalikan setan itu. Jadi melawan setan, mendekatkan diri kepada Allah, minta perlindungan yang menciptakan setan. Selesai. Allah menciptakan setan sebagai musuh juga, tujuannya agar kita dekat kepada Allah. Kalau panjenengan di jalan ketemu dengan orang yang bawa anjing, kemudian anjingnya wow, mau gigit kita, efektif mana coba kita lawan anjing? Apa kita bengok yang punya anjing supaya mengendalikan anjing menurut panjenengan? Gitu aja. Anjingnya herder gebudi, jenengan malah melayu dicul kayak sisan. Kata yang punya anjing, kapok. Lebih baik kita mohon pak lu. Paling-paling yang punya anjing kan langsung gitu, umpamanya gitu. Jadi kita udah, ya Allah, saya ini lemah ya Allah, tolong saya, setan yang kau ciptakan itu kendalikan. Atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saat emosi memuncak, jangan berkata-kata. Emosi. Pernah emosi enggak, Pak? Kalau apa? Dimarahi istri. Baca itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Atau ibu-ibu, sedangkan kalau marah itu saat apa, Bu? Udah diam. Contohnya, setan datang itu yang paling gampang dititeni, marah. Karena nggak ada sesuatu yang selesai dengan kemarahan dalam hal apapun. Wes toh. Saya baru saja tadi malam memperhatikan. Siapapun sama, Bu. Boyo, panjenengan, ustad, istrinya ustad, itu sama. Jadi, contoh nyata. Anak saya itu kan baru kelas 3 SD. Menjatah makan mie itu tiap malam minggu toh. Saya itu tak atur makanan yang berbahaya. Karena mie itu kan termasuk kalau setiap hari berbahaya, tapi dia punya jatah malam minggu. Nah, tadi malam itu ibunya sudah ngantuk, baru bilang, ini makanya kalau makan itu sore, jangan malam, nanti kamu tambah lemu. Saya berpikir, Bu, kalau kita marah kemudian muncul kata-kata, pasti kata-katanya cenderung zalim. Walaupun tidak menyakitkan begitu, tapi kan makanya sama anak itu kan tetap. Coba kalau kita sedang marah, yang keluar itu kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus berikan. Jangan berkata-kata. Percaya atau tidak jenengan, nanti kita akan mengatakan, alhamdulillah saya tidak ngomong. Karena kemarahan itu akan redam, dingin. Tetapi saya yakin panjenengan setuju dengan saya. Kadang-kadang panjenengan mengatakan begini, dada aku mau ngomong ono ya. Itulah keluar dari nafsu kita, amarah kita yang dikipas-kipasi oleh setan.
Walaupun kepada anak sendiri loh. Tidak ngono-ngono ya, mungkin hati ini loro ya sama anak kita. Dada aku mau miang ya. Pernah nggak kayak gitu, Bu? Pernah apa sering? Itulah contohnya, setan itu adu mubin. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena di dalam diri kita ada bahan bakarnya. Jadi kalau setan itu api, di dalam diri kita itu ada bahan bakarnya. Saya katakan yang biar mudah dipaham. Di dalam diri kita itu ada benda cair, yang satu bensin, yang satu air. Nah, setan itu terbuat dari api yang mendekat kepada kita. Wes, itu kayak api itu. Wes. Tinggal kita menyemprotkan bensin atau kita menyemprotkan air. Itu aja. Ustadz, dari mana teorinya? Oke, saya ambil teorinya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Ketika manusia ditiupkan jiwanya sehingga kita hidup. Kan kita punya jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafas. Kita itu semuanya punya nafas loh Pak ini. Nafas. Kadang kita menyebutnya nafsu. Maaf ya, nafsu itu jiwa. Nafsu itu enggak buruk. Nafsu itu jiwa kita sehingga kita hidup. Dengan nafsu ini, nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Ketika jiwa ini sempurna masuk ke dalam tubuh kita, ingat ayat selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fa'alhamaha, alham itu diilhamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam nafsu itu. Fujuraha, potensi untuk jadi buruk, potensi jadi elek. Itu malah duluan sama Allah. Wa taqwaha, dan potensi untuk jadi baik. Oleh Allah dimasukkan ke dalam sini ini, ke dalam jiwa itu bensin sama air. Nah, dalam hidup ini kita bawa bensin sama air. Dan dalam hidup ini tiap hari kita dikipas-kipasi oleh kipas yang ada apinya, namanya setan. Tinggal kita rajin nyemprot ke bensin. Jangan-jangan malah sekarang pertama jadi cepet, wow. Atau kita nyemprot ke air setiap saat itu, bukan hanya dalam bentuk omongan loh, termasuk komentar. Jadi kan punya grup. Ada isu baru tuh, dia lagi jalan sama si ini. Jadi kan gimana responnya? Astagfirullahaladzim, peneng main cas. Orang itu cuma isu, cas, astagfirullahaladzim, ora usah melu-melu. Atau sebaliknya, tuh ada isu baru loh, saya lihat sendiri, lihat gambarnya, fotonya, jangan langsung mosok. Atau jenengan cukup mengatakan aku wis batin no. Jadi itu udah. Jadi itu. Jenengan bukan hanya tersulut, tapi panjenengan juga berfungsi sebagai penyulut. Ya tidak? Makanya kenapa Allah ketika mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu kalau sudah masuk, dia bisa dalam bentuk manusia yang kerasukan, dia berfungsi sebagai setan. Atau dari kalangan jin. Saya udah cerita nggak ya kemarin? Ini ngeri sekali Bu. Masih di bulan ini, di bulan Agustus. Saya pulang dari kantor. Rame-rame ini tabrakan apa-apa. Polis. Tapi nggak ada kendaraan yang biasa. Kalau tabrakan kan ada kendaraan. Nggak ada. Langsung buka, biasa sekarang di grup itu Facebook itu kan sudah langsung ini, ternyata cuma menyimak, berarti kejadiannya baru. Ternyata panjenengan bisa lihat di YouTube di apa itu. Ternyata salah satu konter di Ambarawa tutup terus sampai jam 9, biasanya buka sudah jam 7. Tutup terus itu di Ambarawa. Di situ ada darah, ada bagian tubuh dan lain sebagainya. Mobilnya hilang.
Padahal yang punya itu masih anak muda, usia 25 tahun. Inisialnya C. Saya paham sekali. Tiap hari lewat situ. Sudah itu, kemudian ya, polisi kan canggih Pak. Apalagi ada bagian tubuh ini pasti bisa dilihat siapa nih sidik jarinya. Besoknya itu ketangkep. Mobilnya ketemu di gerobokan. Di gerobokan, jenazahnya di mobil dibungkus ke plastik. Rupanya sudah nggak karu-karuan. Terus kemudian dibawa sama mobilnya oleh polisi, olah TKP. Ternyata pelakunya itu kemarin ikut olah TKP di situ. Jadi polisi ketika ngumpul-ngumpul pelakunya yuk ikut. Ya yang mana ini? Canggih memang polisi, canggih hebat. Yang ada ilmunya. Pelakunya juga anak muda yang dibunuh anak muda. Yang membunuh itu mantan karyawannya. Masih usia 20-an. Yang dibunuh juga 25, belum ada nikah. Gitulah setan kalau sudah menguasai manusia. Karena iri usahanya, dan lain sebagainya. Dan kita sudah pernah mendengar cerita Habil dan Qabil itu. Manusia kalau sudah dirasuki oleh setan, kemudian dia menyiramkan bensinnya yang namanya fujuroha, namanya hawa nafsu itu. Jadi bensin yang ada di dalam tubuh kita itu namanya hawa nafsu. Makanya yang harus kita fungsikan itu airnya, air penyiramnya. Dan itu disebutkan oleh Al-Quran. Wa man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Dan orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian dia menahan nafsunya, berarti nafsu itu nggak jahat. Menahan nafsunya anil hawa, dari hawa nih itu yang sering ngipas-ngipasi dan bercampur dengan api itu hawa itu. Wanahan nafsa anil hawa. Terus apa? Faal bukan. Man khafa maqama rabbi wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Itu ingat ya, biar gampang dipaham. Jenengan mau menghidupkan api apa air dalam tubuh, tinggal pilihan kita. Berarti musuh kita ini sesungguhnya yang harus kita lawan dalam hidup ini, pertama api, kedua bensin. Api itu adalah setan yang selalu dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian di dalam tubuh kita ada yang namanya hawa nafsu. Dalam setiap keadaan Pak, makan enak. Siapa bilang setan gak datang? Makan enak loh. Setan pasti datang. Ayo mumpung enak, dientekno. Kita makan keluarga. Itu udah jatuh itu begitu setan Pak. Akhirnya yang kesulitan kita sendiri. Kalau habis makan kan ngantuk, belum secara kesehatan juga kurang baik. Coba. Artinya hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan kita untuk melawan setan dan mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Merdekanya nanti kapan Ustaz? Selama kita masih hidup, perang terus. Merdekanya kapan? Besok. Proklamasinya saat kita meninggalkan dunia, namanya proklamasi husnul khotimah. Kata para ulama, ad-dunya masalah. Dunia ini medan masalah. Masalah itu masya Allah. Masih ingat? Ma itu sesuatu, sya'a yang dikehendaki Allah oleh Allah. Terjadi pada diri kita. Ustaz dicoba oleh pasangan hidup suami, ada yang dicoba oleh istrinya, dicoba oleh suaminya. Ada yang suami istrinya nggak masalah itu. Satu visi satu misi, dicoba anaknya. Anaknya nggak masalah, ada yang dicoba mantunya. Wah kurang kebenaran dua mantu gua. Oh, ada yang dicoba oleh mertuanya, ada yang dicoba oleh besannya, ada yang dicoba oleh tetangganya. Ada orang-orang sekitar nggak mencoba, dicoba oleh
penyakitnya. Itu medan masalah. Semuanya selama hidup kita akan berhadapan dengan masalah. Ad-dunya masalah, wal mautu rohah, dan kematian adalah istirahat. Nah, maka istirahatlah, merdekalah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita bisa menghadapi medan-medan masalah ini dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ngaji, Bapak-bapak. Jadi tahu kalau kita hidup di dunia ini kok masalah gini, oh ya memang ning dunia yang ngono kuwi. Jadi kita pede aja. Duh sampean kan ada kok sampean ki dicoba nu kuat, oh yo aku. Nah, aku ngaji terus aku kuat. Sampean dicoba wis trene cerewet kan apa-apa. Aku pengen kaya Nabi Nuh. Wis istriku cerewet malah takon terus-terusno. Ora apa-apa ben aku entuk pahala kaya Nabi Nuh. Enak, Pak. Karena kita paham dunia iki nggone masalah, nggak akan bisa kita keluar dari masalah kecuali pasti kita akan berpindah kepada masalah yang lain. Nah, panjenengan kemudian ganti pasangan akan mendapatkan sesuai dengan yang panjenengan impikan, mimpi. Jangan-jangan untuk yang lebih sadis lagi. Udah. Kayak bapak-bapak ini menghayati sekali. Dan sebaliknya Bu, supaya panjenengan apa ada yang istri cerewet terus ya suami galaknya juga ada. Suami-suami yang menindas juga banyak. Karena saya di dunia pernikahan yang cenderung contohnya ya urusan keluarga yang setiap hari berurusan dengan mana keluarga ini suami istri begitu. Jadi mohon maaf kalau saya sering mencontohkan tentang keluarga suami istri. Bahkan besok tanggal 27 kita punya program keluarga sakinah. Jadi saya undang 25 pasang yang sudah menikah. Kita undang, kita kasih sangu, kita kasih makan, kita kasih snack, dan kita kasih ilmu bagaimana membina keluarga sakinah. Tapi pasangan muda Bu, jenengan jangan itu. Teorinya ini teori ya. Nah, dalam ini keluarga expired. Ini yang di dalam hatinya sudah paling mengatakan, sing ono apa tat. Nah, itu udah seleh. Ini teori ya, teori keluarga. Cobaan keluarga paling berat itu di 5 tahun pertama, Pak. Kalau sudah melebihi 5 tahun, insya Allah sudah agak stabil. Tapi 5 tahun pertama ini egonya masih, masya Allah. 5 tahun pertama sudah berlalu, insya Allah sudah. Saya pancen sampean jodoh gopa, Pak. Popo galak ya ora apa-apa sing penting ora nyokot kan gitu. Oh sampean yo cerewet yo ora apa-apa Bu, tak terima lo yes. Tak hitung-hitung dadi hiburan bendino daripada sepi. Lo kadang-kadang kemudian berbalik. Aku kok nek orang ngerungu sampean ngomeng sedina koyoke ono sing kurang dinane ngono. Itu insya Allah keluarga udah bahagia kalau udah seperti itu, udah saling menerima. Yang dikatakan oleh Nabi, yadhulu alaikum dhahika wa yakhruju minkum dhahika. Keluar dan masuk rumah itu mereka sudah bisa guyon. Di keluarga kalau masih ada guyonan, itu keluarga bahagia. Tandanya itu, Nabi loh yang mengatakan itu. Panjenengan kalau sudah tidak ada guyonan, alamat. Guyonan itu penting. Kalau bahasanya Instagram itu ngobrol sing ora penting neng keluarga iku penting. Bu yo bahas bawang, lombok apa ngobrol yang penting sama pasangannya. Bahas terus. Komunikasi dalam rumah tangga itu penting, saling membahagiakan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, kurang 1 menit. Kalau ada yang tanya berarti sudah paham semua. Yang penting bisa mengamalkan. Intinya dalam hidup ini adalah perjuangan.
Di sini ada bensin, di sini ada air. Kalau kita mau memakai bensinnya, maka kita jatuh ke dalam murka Allah. Kalau kita menggunakan airnya, namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsu yang kembali kepada Allah. Dipanggil oleh Allah dengan halus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Pasti dalam hidup kita akan selalu berhadapan dengan yang memancing bensin, tetapi apakah kita akan menggunakannya atau tidak tergantung diri kita sendiri. Kuncinya jihad, selalu berjuang. Selamat berjuang, merdeka. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.